Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rencana aksi perubahan dalam kegiatan orientasi PPPK tahun 2025 di SDN 3 Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Indah Yuni, NIP 199052024 Jabatan Guru Kelas Golongan 9 Unit Kerja SDN 3 Kaliwulu Angkatan 3. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada kegiatan ini yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi salah satu pegawai pemerintah yang masuk dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Pembagian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, ASN PPPK wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. ASN ini harus berdedikasi di tempat kerja dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Nilai-nilai ini harus diterapkan di tempat kerja, termasuk pada sekolah. Sekolah menjadi tripusat pendidikan yang saling berkaitan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah harus bisa mendidik dan menerapkan sikap afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Selanjutnya, isu di sekolah. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di SDN 3 Kaliwulu, khususnya di kelas 1, yaitu 1. Kurangnya literasi pada siswa. Yang kedua, kurangnya keterampilan menulis tegak bersambung pada siswa. Yang ketiga, kurangnya pengolahan sampah plastik. Yang keempat, kurangnya sosialisasi pencegahan bullying. Yang kelima, kurangnya penggunaan perangkat ajar yang menyenangkan. Setelah itu, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pada kegiatan orientasi PPPK tahun 2025 yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika ASN PPPK pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN PPPK berakhlak. Yang kelima, melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban ASN PPPK sesuai program pemerintah di unit kerja. Kemudian waktu dan tempat. Agenda pembelajaran orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK tahun 2025 berlangsung dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 yang dilaksanakan di SDN 3 Kaliwulu. Selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi,
Cirebon Beriman atau bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kemudian misinya 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya yaitu SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. SOTK ini berdasarkan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Berikut ini adalah bagan SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen kepegawaian PPPK. Dasar hukumnya ada dua, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang ASN, bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi pernyataan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen kepegawaian PPPK dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kemudian penilaian kinerja PPPK. Dasar hukum yang mengatur yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, hasil kerja. Hasil kerja yaitu outcome, output, dan atau layanan yang dihasilkan pegawai. Yang kedua, perilaku kerja. Meliputi perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penilaian kinerja PPPK harus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Berikutnya adalah visi dan misi SDN 3 kali Wulu. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Sedangkan misinya adalah 1. Menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Yang ketiga, melaksanakan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keempat, membangun kerjasama dengan sekolah lain, komite sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, menciptakan kepedulian lingkungan sekolah. Berikutnya adalah Renstra SDN 3 kali Wulu. Renstra ini dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Renstra jangka pendek yang pertama, membuat program ekstrakurikuler untuk kegiatan non-akademik. Yang kedua, membuat program pelatihan bakat minat untuk kegiatan akademik. Yang ketiga, merancang pembiasaan keagamaan seperti sholat berjamaah, tadarus, dan qiraati. Untuk jangka menengah, yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan bakat dan minatnya. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk berkembang dan meraih prestasi. Jangka panjangnya yaitu menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu SOTK SDN 3 Kaliwulu. Berikut ini adalah bagan SOTK SDN 3 Kaliwulu. Pembahasan selanjutnya tentang tupoksi guru. Tugas guru. Tugas guru dibagi menjadi 3 yaitu 1. Merencanakan pembelajaran. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP atau modul ajar dibuat oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelolaan pembelajaran, demonstrator, pembimbing, dan motivator. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai pembelajaran. Guru memberikan penilaian kepada peserta didik dalam bentuk angka dan narasi deskripsi terkait kompetensi dasar yang telah dicapai. Kemudian, untuk fungsi guru dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi instruksional. Yang kedua, fungsi edukasional. Yang ketiga, fungsi manajerial. Selanjutnya adalah matriks rencana hasil kerja atau RHK. Kegiatan 1, yaitu literasi siswa dengan kegiatan membaca terbimbing pada siswa kelas 1. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah 1. Siswa mampu memahami kata-kata baru dari teks bacaan atau gambar ilustrasi. Yang kedua, siswa mampu membaca dengan fasih dan menemukan informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, siswa mampu membuat kalimat sederhana dari teks bacaan atau gambar ilustrasi. Indikatornya yaitu 1. Dengan bantuan konteks kalimat dan gambar ilustrasi, siswa dapat memahami kata-kata baru dari teks bacaan. Yang kedua, dengan menggunakan teks bacaan berjenjang, siswa mampu membaca dengan fasih. Yang ketiga, dengan menggunakan gambar ilustrasi, siswa mampu membuat kalimat sederhana. Waktu kegiatan tersebut pada tahun 2025. Matriks rencana hasil kerja yang kedua yaitu kegiatannya keterampilan menulis tegak bersambung pada siswa kelas 1. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah siswa mampu memahami huruf tegak bersambung dan meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung pada siswa kelas 1. Indikatornya yaitu melalui metode latihan berulang atau drill, mampu meningkatkan pemahaman tentang huruf tegak bersambung dan keterampilan menulis tegak bersambung pada siswa kelas 1. Waktu kegiatannya yaitu pada tahun 2026. Matriks rencana hasil kinerja yang ketiga yaitu kegiatannya mengurangi sampah plastik pada lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu 1. Siswa dapat mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan sampah plastik menjadi suatu karya yang sederhana. Indikator dari kegiatan tersebut adalah 1. Dengan membawa tumbler, botol, dan tempat bekal sendiri, siswa dapat mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, melalui kegiatan recycle, siswa dapat memanfaatkan sampah plastik menjadi suatu karya sederhana. Waktu kegiatannya yaitu pada tahun 2027. Selanjutnya, matriks rencana hasil kerja keempat. Kegiatannya adalah upaya pencegahan bullying pada siswa kelas 1. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu siswa dapat mengetahui bentuk tindakan bullying dan mencegah tindakan kekerasan atau bullying baik secara fisik maupun psikis. Indikator dari tujuan tersebut adalah 1. Melalui poster dan penayangan video anti-bullying, siswa dapat mengetahui bentuk tindakan bullying dan mencegah tindakan kekerasan atau bullying baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua,
Melalui penerapan keyakinan kelas, dapat menurunnya tindakan bullying pada siswa kelas 1. Waktu kegiatannya adalah pada tahun 2028. Berikutnya adalah matriks rencana hasil kerja kelima. Kegiatannya yaitu penyusunan perangkat pembelajaran dengan menggunakan media yang menyenangkan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah membuat perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan Wordwall. Indikatornya, 1. Melalui penggunaan aplikasi Canva dan Wordwall, siswa mudah memahami berbagai materi pembelajaran. Yang kedua, melalui penggunaan aplikasi Canva dan Wordwall, guru dapat membuat perangkat pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Waktu dari kegiatan tersebut yaitu pada tahun 2029. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada kegiatan orientasi ini yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Yang ketiga, sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan. Yang kelima, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang menulis kata sederhana. Ya, tapi Ibu ingin kalian itu menebak gambar dari yang Ibu telah buat. Ya, dari yang Ibu buat kalian akan tebak gambarnya. Lalu apa? Kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah itu yang berani maju silakan tulis di papan tulis. Ya, bisa dipahami? Bisa? Siap untuk bermain? Siap, siap ya? Siap. Oke, ayo kita bermain. Ayo bermain tebak gambar. Ya, tuh. Cara bermainnya Ibu jelaskan dulu. Cara bermainnya, guru menampilkan beberapa gambar. Yang kedua, kalian siswa harus menebak kata yang terbentuk dari kumpulan gambar
Jangan malu-malu, ayo. Siapa yang berani? Semangat. Yang gigi. Ayo. Nijam, ayo. Tuliskan Nijam. Bagaimana huruf dari kata mata kaki? Di sini. Ya, yang besar, yang agak besar. Mata. Oke, ya. Lihat di sini, Nijam menuliskan huruf dari kata mata kaki. Coba kita melihat, perhatikan. Mata, berarti hurufnya apa yang terbentuk? Ma, M-A. Ta, T dengan A. Mata, terus kaki. K dengan Ki. Digabung, mata, kaki. Betul, tepuk tangan dulu untuk Nijam. Ya, oke. Soal kedua, coba kita lihat jawabannya. Mata, kaki, betul ya? Betul, yuk lanjut. Nah, susu dengan sapi. Silakan ditulis. Itu nomor 2. Sudah, siapa yang berani maju? Ya, Fahrul. Ya, silakan tulis hurufnya yang besar. Apa? Oke. Ya, oke, lihat di sini. Ya, jawaban dari Fahrul kita lihat. Susu sapi. Susu berarti hurufnya apa yang? Iya, su itu S-U. S-U. Susu. Sapi. Berarti apa hurufnya? S-A-Sa. P-I-I. Sapi. Ya, jadi kalau digabungkan sapi. Coba kita lihat jawabannya betul tidak? Lihat. Oh, jawabannya adalah susu sapi. Tepuk tangan dulu untuk Fahrul. Ya, selanjutnya lagi. Nah, ini soal ketiga. Lidah dengan silakan ditulis. Ya, ditulis. Hurufnya tulis dulu di buku kalian ya. Ayam, buaya. Di mana tuh buaya? Sudah? Sudah? Siapa yang berani maju? Melvin sekarang. Ya. Ya, coba lihat. Kecil sekali. Yang besar Melvin. Oke,